Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanzul Jawad Murta Sofi dengan NIM 24051200403. Dari kelas TIA akan menjelaskan tentang prediksi inflasi menggunakan metode multiple linear regression. Selamat menonton. Dengan mata kuliah Sains Komputasi dan juga dosen pembimbing yaitu Farhana Mar'i, MKom. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pemilihan dataset. Nah, kenapa saya memilih dataset ini? Saya memilih dataset ini karena saya ingin untuk bisa memprediksi seperti yang tertulis pada judul tadi, prediksi bagaimana inflasi itu terjadi dalam sebuah negara. Apakah variabel-variabel ini merupakan sesuatu yang benar-benar berpengaruh? Dan kemudian saya juga tertarik untuk melihat apakah memang inflasi ini benar-benar sepengaruh itu terhadap beberapa lingkungan ekonomi. Oke, sekarang untuk penjelasan terkait dataset. Saya memilih tingkat inflasi yaitu Y. Dijadikan Y. Kemudian GDP growth X1, tingkat pengangguran adalah X2 dan juga suku bunga X3. Nah, tingkat inflasi sendiri adalah naik turunnya ataupun kenaikan harga dari sebuah barang ataupun suatu ekonomi dalam satu negara. Nah, sedangkan GDP growth itu merupakan apakah masyarakat dalam negara tersebut pembeliannya dan penjualannya itu banyak. Nah, kemudian S2 adalah tingkat pengangguran, yaitu orang-orang yang tidak bekerja dalam suatu negara. Dan yang ketiga adalah suku bunga. Jadi suku bunga ini adalah ketika masyarakat menabung pada sebuah bank atau sentral bank, maka bank tersebut akan memberikan sejumlah persentase keuntungan. Contoh misalnya persentase keuntungannya adalah 10%. Nah, ketika nanti saya menabung ke dalam bank tersebut 100.000, maka saya mendapatkan keuntungan sebesar 10.000 karena 10% dari 100.000 itu menjadi 110.000. Nah, saya akan menjelaskan tentang apakah ini berpengaruh terhadap inflasi. Nah, prediksi saya untuk saat ini adalah iya. Kenapa? Karena pada GDP growth, ketika pembelian itu meningkat, maka otomatis permintaannya semakin banyak. Nah, ketika permintaan semakin banyak dan barang produksi itu terbatas, maka pihak perusahaan atau pabrik produsen itu akan menaikkan harga tersebut. Karena permintaan semakin banyak, penawaran turun, maka harga akan naik. Dan itu akan menyebabkan inflasi. Kemudian jika pembelian itu turun, maka inflasinya itu akan turun. Karena pembelian tidak ada, maka permintaan tidak ada. Ketika permintaan tidak ada, penawaran akan semakin naik. Jadi bisa dibilang kalau GDP growth itu benar-benar menurut saya berpengaruh terhadap inflasi. Nah, kemudian tingkat pengangguran. Jadi misal kayak contoh di suatu negara itu adalah ada tingkat pengangguran yang tinggi. Jadi orang-orang itu akan kekurangan yang namanya ekonomi, uangnya itu sedikit dan mereka tidak akan membelanjakan uangnya. Nah, tidak membelanjakan uang maka berarti permintaan dari suatu barang akan menjadi kurang sehingga akan menyebabkan turunnya inflasi. Tapi ketika tingkat pengangguran tersebut rendah, maka orang-orang akan mendapatkan gaji dan juga berlomba-lomba akan membelanjakan uangnya terhadap suatu barang atau jasa. Nah, kemudian suku bunga. Jika suku bunga di bank itu tinggi, maka orang-orang akan pastinya untuk menabung di bank tersebut. Dikarenakan menabung, mereka tidak akan membelanjakan uangnya. Tidak membelanjakan uangnya berarti tidak ada permintaan dalam suatu barang ataupun tidak banyak permintaan. Nah, ketika hal itu terjadi, itu akan menyebabkan inflasi karena orang-orang memiliki kecenderungan untuk menabung pada bank tersebut.
Kemudian langkah selanjutnya adalah manualisasi. Jadi saya memiliki 100 dataset dari Kaggle yang menunjukkan data inflasi yang mempunyai beberapa variabel: inflation, GDP, unemployment, dan juga interest rate. Nah, di sini Y, inflation, mempunyai sigma Y sebanyak 47,114. X1, GDP mempunyai 25,445. X2 mempunyai 73,378. Kemudian X3, interest rate ataupun suku bunga dari suatu bank adalah 47,504. Nah, di sini saya mengambil 100 data dari dataset tersebut dan saya membentuk matriks yang didapatkan dari X1, sigma X1 kali X1, sigma X1 kali X2, sigma X1 kali X3, dan seterusnya sampai bertemu dengan matriks seperti ini. Nah, kemudian setelah itu saya manualisasi menggunakan eliminasi Gauss dengan cara yang pertama adalah dengan R2 dikurangi 254,45 dibagi 100 dikali R1 dikali baris 1, nantinya akan menjadikan 254,45 bagi 100 akan menjadi 2,54, kemudian dikali 100 lagi menjadikannya menjadi 254 lagi. Nah, ketika dibagi dalam baris 2 kolom 1 dengan baris dengan yang baris 1 kolom 1 dikali 254,45 bagi 100 akan menjadikan baris 2 itu 0, dan seperti itu seterusnya. Kemudian yang baris 3 akan menjadi 733,78 bagi 100 dikali R1. Kemudian R3 jadi gini, baris 3 dikurangi 733,78 bagi 100 dikali R1. Nah, seperti itu. Kemudian didapatkan seperti ini. Dan yang kedua untuk kolom 2 sama seperti yang tadi, cuman sekarang kita tidak menggunakan 100 tapi menggunakan 1529,35. Jadi seperti R3 dikurangi min 24 kali 96 dibagi 1529,35 dikali R2 dikali baris 2 yang akan menjadikan baris 3 adalah 0. Kemudian setelah itu yang baris 4 adalah R4 atau baris 4 dikurangi min 126,24 dibagi 1529,35 dikali R2 atau baris 2, seperti itu, dan seterusnya hingga pivotnya dari 820,17 menjadi 1087,97, dan ini sudah pivot yang terakhir. Nah, setelah semuanya selesai maka kita substitusi. Nah, di sini saya substitusinya menggunakan Octave dengan codingan seperti ini. Jadi saya membuat fungsi, yaitu fungsi X dengan nama Gauss Elimination dengan variabel A dan juga B. Kemudian ini sintaks untuk menjalankan gabungan menjadi matriks augmented. AB sama dengan A spasi B, kemudian N size AB. Nah, setelah itu var I sama dengan 1 sampai N, dan seterusnya. Ini adalah logika untuk eliminasi Gauss dan akan membentuk suatu yang dinamakan MLR, persamaan MLR. Nah, dari persamaan tersebut, dari hasil tersebut mendapatkan X1 adalah 5,17005, kemudian X2 adalah 0,03159, X3 adalah 0,01494, dan juga X4 yaitu min 0,13655.
Nah, X1 ini adalah Y, kemudian X2 adalah X1, X3 adalah X2, dan juga X4 adalah X3. Nah, setelah itu ketika sudah didapatkan, maka kita bandingkan antara Y aktual dan juga Y prediksi, sehingga setelah didapatkan itu, maka dengan rumus-rumus dari ini, MSE, RMSE, RSE, dan juga R pangkat 2, R pangkat 2 ADC, MAPE ditemukan sebagai berikut. MSE adalah 7,70097, RMSE adalah 2,77562, dan RSE 2,803236, R pangkat 2 0,02593, R 0,161027, R pangkat 2 ADC adalah min 0,015, dan juga MAPE sebesar 670,99%. Nah, dari evaluasi ini saya menyimpulkan kalau misalnya data dari GDP, tingkat pengangguran, dan juga suku bunga tidak benar-benar berpengaruh ke inflasi, karena tingkat evaluasi ini merupakan tingkat evaluasi yang sudah besar, jadi tidak akan bisa kita simpulkan lagi, dan banyak variabel yang berpengaruh selain 3 variabel yang saya gunakan. Jadi untuk grafiknya dengan menggunakan Octave adalah seperti ini. Nah, di bagian titik merah ini adalah Y prediksi, kemudian yang biru adalah Y aktual. Nah, bisa dilihat dari sini seberapa besar prediksi ini melenceng dari hasil yang sebenarnya. Dari sini ke sini banyak, dan yang tertinggi adalah yang ini, kemudian ini juga, dan data prediksi menunjukkan kalau misal datanya adalah tidak sampai sejauh itu berpindahnya. Nah, kesimpulan hasil analisis ini menunjukkan bahwa inflasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam model ini. Diperlukan variabel tambahan yang lebih relevan seperti money supply, jumlah uang beredar, exchange rate, nilai tukar, oil price, harga minyak, government spending, import-export balance. Jadi masih banyak variabel yang berpengaruh terhadap inflasi, dan itu tidak terhitung jumlahnya. Banyak sekali hal-hal yang membuat suatu inflasi tersebut, dan money supply ini pasti akan benar-benar menjadi variabel berpengaruh, dan juga nilai uang, seperti kayak contoh dari dolar ke rupiah dulu adalah 14.000 dan sekarang menjadi 16.000. Nah, ini adalah faktor yang menyebabkan inflasi dari bahan makanan, jumlah produksi, dan juga beberapa pembelian barang. Kemungkinan hubungan non-linear. Jadi data tersebut bisa tidak linear. Inflasi mungkin memiliki hubungan lebih kompleks dengan variabel ekonomi makro yang dapat ditangkap oleh model linear sederhana. Jadi untuk kesimpulannya, data ini, GDP growth, kemudian tingkat pengangguran, dan juga suku bunga tidak benar-benar berkorelasi secara signifikan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.